Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Hizan Wendre, NIM 21008612010099. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan visi dan misi perusahaan inspiratif. Visi dan misi perusahaan merupakan salah satu hal yang membentuk inti bisnis, juga berfungsi sebagai contoh dan pedoman bagi setiap pekerjaannya. Visi dan misi harus menggambarkan apa yang dilakukan perusahaan, bagaimana perusahaan bisa membantu orang, apa tujuan perusahaan, serta bagaimana perusahaan bisa mencapai tujuan tersebut. Berikut adalah ulasan mengenai perbedaan tips membuat atau mengulas visi dan misi perusahaan yang inspiratif. Sebelum mulai menentukan visi dan misi perusahaan, kamu perlu memahami apa perbedaan dari kedua pernyataan tersebut. Misalnya secara singkat, perbedaan dari visi dan misi yaitu visi mendeskripsikan tujuan perusahaan di bahasa mendatang. Berbeda dengan misi. Visi biasanya menggambarkan apa yang ingin diraih perusahaan. Sedangkan dengan misi, mendeskripsikan rencana apa yang dilakukan perusahaan untuk mencapai visi. Misi bisa meliputi deskripsi mengenai fungsi dan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan sehari-harinya. Kedua pernyataan ini bersama-sama membentuk alasan mengapa perusahaan tersebut bentuk serta hasil yang ingin dicapai oleh perusahaan bagi karyawan, partner, konsumen, dan stakeholders. Berikut saya mengambil contoh dari perusahaan Tricycle, manfaat visi dan misi perusahaannya. Tentunya jika perusahaan tidak memiliki visi dan misi, maka arah serta tujuan bisnisnya akan sulit tercapai. Selain itu, visi dan misi juga dapat membawa beragam manfaat yang mungkin belum kamu ketahui. Misalnya, membangun sense of belonging dan identitas dalam setiap pekerjaannya. Ya, selanjutnya memastikan pilihan yang diambil sesuai dengan tujuan dan arah perusahaannya. Seterusnya, membantu perusahaan membuat struktur pekerjaan yang sesuai dengan tujuannya dan memastikan setiap orang memiliki tujuan yang sama dalam bekerja di perusahaan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas karyawan, memberikan makna dan nilai bagi setiap orang yang bekerja dalam perusahaannya. Cara kita untuk menyusun visi perusahaan yaitu dibutuhkan beberapa langkah untuk bisa mendefinisikan visi yang akurat bagi perusahaan. Seperti yang dirangkum dari Tricycle, ini dia beberapa hal yang perlu dilakukan dalam membuat visi perusahaannya. Yang pertama yaitu memahami apa itu visi perusahaan. Visi bisa berdiri satu kalimat sederhana hingga beberapa paragraf yang menjelaskan tujuan dan inspirasi perusahaan. Dalam visi, perusahaan bisa juga menjelaskan nilai apa yang ditawarkan kepada konsumen dan stakeholders-nya. Tidak perlu repot dengan istilah yang rumit. Visi justru idealnya ditulis dengan bahasa sehari-hari yang mudah dimengerti oleh konsumen serta karyawan perusahaan itu sendiri. Yang kedua, evaluasi kembali rencana strategis. Semua hal yang perlu dituliskan di visi perusahaan sebenarnya didasari oleh apa yang ada pada rencana strategis perusahaan. Misalnya, elevator pitch on lead singkat mengenai apa yang dilakukan oleh perusahaan Tricycle tersebut. Nilai bisnis, business flows, nilai intrinsic yang mendefinisikan bisnis yang dijalankan tanpa perlu ditulis secara eksplisit dalam visi. Nilai bisnis bisa digambarkan secara tersebut. Tujuan bisnis, business goals. Masukkan tujuan bisnis yang merefleksikan inti bisnis. Identifikasi pola yang serupa dalam tujuan bisnis dan gabungkan dalam satu aspirasi singkat untuk dimuat dalam visi perusahaan. Dan selanjutnya, kekuatan dan kesempatan, strengths and opportunity. Visi juga bisa membuat cara mempertahankan kekuatan bisnis atau memanfaatkan kesempatan baru muncul. Dan juga cerita di balik terbentuknya bisnis Tricycle ini bisa memberikan identitas tersendiri bagi perusahaan yang akan kamu buat. Kisah bisnis bisa dibuat untuk mendukung visi perusahaan yang akan kamu buat.
Sekian dari penjelasan saya untuk perusahaan True Icon, visi dan misinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.